Oke, sudah terlihat. Sudah, Pak. Jadi ini waktu di IPA, kalau bagi kalian yang di IPA datang, mungkin kalian melihat ya. Jadi sebenarnya mungkin bukan ini ya. Jadi kalau kita lihat pertanyaan tadi dari Nailul, bahwa kenapa di Papua gitu jauh lebih berkembang secara oil and gas dibandingkan dengan apa yang ada di Papua Barat lah secara umum. Papua Nugini kita anggap sebagai Papua Timur lah. Nah, eh, kalau dari jawabannya kan ada apa dari segi yang non politikal nih ya. Jadi dalam arti kata dari segi geologi lah secara umum kita mau coba lihat. Nah, ini kalau kita lihat kira-kira topografi gitu di mana dua pulau ini. Jadi kalau kita ingin apa, ingin uh, mengatakan jadi bahwa apa batasnya kira-kira ada di sini gitu. Nah, ini belt di mana di Papua Nugini gitu, oil and gas tuh range-nya ada di sini. Ini signifikan sekali gitu sampai sepanjang ini. Sedang kita tidak ada satupun lah by definition. Tanda bintang ini adalah tempat Warim Discovery di sumur Warim, ya di sumur Warim, di daerah Warim yang oleh Konoko gitu sebagai bagian dari discovery di daerah sini. Ada dua discovery di atas ini. Kalau yang bintang di utara itu adalah yang kemarin saya bicarakan sebagai Gunung Biji atau Puncak Jaya lah paling tinggi peaknya. Jadi secara topografi sebenarnya apa yang ditemukan oleh Papua Nugini kira-kira mempunyai potensial ada di daerah inilah di Indonesia. Ini kalau masih ingat kan play kita adalah Foreland Fault Trust Belt. Jadi kalau kita lihat eh, secara apa? Secara eh nah secara apa? Secara topografi gitu kalau kita mau lihat nih sebagai gambaran aja buat kalian nih secara umum bahwa eh, apa yang kita lihat di sini gitu secara apa eh, secara topografi gitu ini adalah Jaya Wijaya gitu puncak Jaya Wijaya. Jadi kita lihat di sini kita mempunyai tertiary unit gitu yang New Limestone Group, ada Puma dan lain-lain. Kemudian bawah sini core ini adalah Mesozoic. Inilah anticline lebih dari 500 meter lebarnya, mungkin 1 kilometeran gitu. Secara umum panjangnya bisa sampai 2-3 kilometeran. Jadi ini struktur ini yang dikejar di seperti ini yang dikejar di Papua Nugini. Jadi kalau di gambar adalah kita berada di bagian dari apa dari konsep dari Fortress Belt gitu. Ini kita bagian yang ada apa di di sini gitu secara umum berada di daerah tinggian ini dalam Fortress Belt. Nah, oh, nah kalau kita lihat dari segi tektonik present day misalnya, nah kita lihat ini karena saya tugas disertasi pada 90-an gitu, nama ini masih nama Irian, tapi sekarang saya namanya Papua. Nggak tahu kalian familiar dengan nama Irian, mungkin masih familiar di SMA kali ya, SMP. Nah, ini kita lihat bahwa clear bahwa bahwa oil and gas di Papua itu dijumpai pada Fortress Belt majoritinya. Walaupun di Foreland ini juga mereka menjumpai tapi belum produksi. Yang produksi adalah semua pada Fortress Belt ini. Kita mempunyai Fortress Belt yang sama, tapi dari segi apa? Dari segi deformasi ini nantinya agak berbeda dibandingkan dengan yang ada di Papua. Jadi dari segi deformation tectonics, dia sama-sama berada Fortress Belt dan mempunyai foreland basin di depannya gitu. Dan kemudian nanti kita akan lihat kalau dari segi apa dari segi histori ini kemarin juga kita udah diskusikan kan ya. Jadi segi histori ya
sama belt ini terbentuk terkait dengan apa yang kita kenal sebagai arc continent collisions. Jadi kira-kira Pasifik correlated dengan Australia gitu, di mana pengendapan Australia itu terdiri dari Pacific Margin yang di cover oleh karbonat platform ini, kemudian collision. Nah ini kira-kira bentuknya. Jadi ini adalah Foreland Basin, ini adalah pegunungan yang tertinggi, termasuk Jaya Wijaya mempunyai ketinggian yang sangat tinggi sekali gitu, secara umum. Ini tektonik yang kita develop kemarin. Jadi ini bisa menjadi kitchen cukup signifikan, terbukti kalau di kita di Bintuni Basin secara umum. Di sini ya sepanjang Foreland Basin ini adalah menjadi stigma, tapi play-nya adalah Fault Thrust Belt. Nah, kalau kita lihat dari segi gravity, kita lihat dari segi gravity, ini adalah Papuan Fault Thrust Belt, ini adalah Central Range. Nah, ini Akimega Basin jauh lebih besar ya. Tadi ini adalah bagian dari Foreland Deep itu, ini adalah Foreland Belt. Ini kita mempunyai Cow atau Strickland. Nah, Cow nama well yang discovery namanya Cow number 1 di sebelah sini. Jadi mungkin kitchen ini melancar ke kita di basin yang ini. Tapi ini jauh lebih besar gitu. Nanti kita lihat bahwa berarti potensi kita di Fault Thrust Belt ini cukup juga merupakan potensi yang cukup signifikan. Dari segi geologi, ini kita geologi dan juga ships ataupun discovery yang dijumpai di sepanjang Papua Nugini Island ini. Dan termasuk geologinya kita overlay. Nah kalau kita lihat geologinya itu continuous, tidak ada perbedaan antara Papua Timur dan Papua Barat ini. Daerah yang kotak ini adalah Warim Block secara umum. Nah, ini lihat eksplorasi dan well yang ada dan discovery yang dijumpai gitu di sini. Nah, ini juga dijumpai di Foreland Paleozoic. Nah, kemudian sampai ke daerah offshore sini mereka jumpai. Kita mempunyai beberapa ships gitu dan kemudian discovery di Cow ini di Catalina, South Catalina. Kemudian ada well, bukan ini saya lupa nama wellnya. Nanti ada juga yang ada gasnya di sini. Tapi jadi ini tidak dijumpai lapangan apapun di daerah sini. Jadi secara tektonik tidak berbeda, secara gravity tidak berbeda secara umum, kemudian secara geologi continue. Kecuali kalau kita ngamati warna pink ini warna pink ini adalah late Proterozoic. Jadi ini batuan sangat tua sekali di Papua sini, di dekat daerah Freeport, di bawahnya itu berumur lebih dari 600 juta tahun. Jadi dia Precambrian lithology, sangat tua sekali. Di sini tidak ada batuan yang super tua terekspos. Jadi dalam arti kata deformasi di Papua Timur dari segi style dan besaran strain jauh lebih signifikan dibandingkan yang ada di Papua Timur. Apakah itu menjadi faktor utama? Nah, itu kita tidak terlalu mempunyai jawaban, tapi itu terlihat perbedaan skimming. Ada yang menggunakan ini sebagai suatu jawaban, ada belum tentu benar, tapi yang jelas bahwa kita masih discover di Cow ini, kemudian South Catalina masih ada evidence dan kemudian ke arah Bintuni dan kepala burung ini. Jadi itu dari segi geologi, continuous geologinya secara umum. Ini lapangannya luar biasa. Kemudian kalau kita lihat stratigrafinya secara umum dibandingkan antara Papua Nugini dan Papua secara umum. Jadi kita lihat yang jadi play mereka gitu di bagian Papua ada dua, satu di Gunung Limestone Group, yang di Fault Thrust Belt tadi kebanyakan dari limestone. Ini New Guinea Limestone Group, limestone. Di bagian agak ke Foreland dia mendapatkan lebih banyak di bagian sandstone dari Jurassic yang sama dengan play-nya dengan Bintuni. Tapi dia Jurassic ke arah ke Cretaceous formation. Jadi kalau di Papua ini adalah Papua Barat kita, ini adalah satuan unit lithostratigrafinya. Kalau di Papua Timur inilah satuan unit stratigrafik
grafinya. Jadi ada batu pasir yang namanya Toro Sandstone gitu. Kemudian di Papua Barat dikenal dengan Waniwogi Sandstone secara umum. Ada tulisan Pak Iman Agrakusuma di IPA yang bagus terkait dengan ini. Jadi correlable stratigrafinya, dan kalau kita lihat dari pengalaman well yang ada di kita gitu, jumlah well-nya hanya sedikit sekali dibandingkan dengan yang ada di Papua. Demikian juga ini adalah garis-garis seismic line. Yang ada seismic line ini sangat sedikit sekali dibandingkan nanti yang kita punya di Papua Nugini. Nah, kalau dari evidence gitu kita mempunyai kaum dua ini yang discovery, kemudian kita mempunyai South Catalina gitu yang juga ada discovery. Di sebelahnya kita punya Tarim 1 yang juga discovery belum dikembangkan, dan kalau di sini kita mempunyai banyak. Jadi dekat dengan ini kita sudah mempunyai discovery yang sama secara umum. Yang belum adalah mengeksplor bagian dari sini. Nah, ini sedikit terkait dengan korelasi yang biasanya dilakukan secara langsung gitu antara sumur dari West Papua, kemudian sumur dari Papua Nugini atau East Papua gitu dengan West Papua. Nah, ini KO2 yang discovery di dalam Warim Block gitu kan, yang dimana kita mempunyai Torosen dan Alin Sen gitu, yang kita punya Waniwogi Sen yang ada di Papua Barat. Jadi Alin Sen sendiri fasiesnya cincin menjadi kopai di Papua Barat. Tapi kita mempunyai Ekmai Sandstone gitu, sandstone lagi yang besar yang tidak dijumpai di Papua Nugini. Nah, kemudian kalau Nugini limestone groupnya relatifly sama gitu, darah limestone ekivalen dengan Foma instrumen, kemudian Waripi dengan Sirga dengan Sirga yang ada di Papua. Jadi ini korelasi yang dibahas oleh Pak Iman Agrakusuma gitu dalam IPA. Ya, terlihat ada perbedaan, tetapi secara umum kita mempunyai potensi sandstone even yang Titonian ini, kemudian kita mempunyai sandstone yang di Waniwogi ini. Dan ini data dari kau yang apa yang terlihat sebagai sandstone-nya. Jadi play-nya sama dan fail-nya exist. Ini sebagai penampang, yang dalam penampang ini kita lihat garis yang merah ini. Nah, di sini nih, nah ini penampangnya, sectionnya itu kalau kita lihat ya dari sini berarti seismik, jadi ini seismik kannya gitu secara umum. Nah, ini kau tibor di sini gitu dengan target yang sandstone yang bawah ini yang discover condensate gitu secara umum di kau ini. Nah, ini kan sama dengan play mereka di Fortress Belt. Jadi di wedge ini kita jumpai di ujung sini dengan foreland dan pulse-nya ada di bagian sebelah sini. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang ada di Papua Nugini gitu secara umum, Papua Nugini mempunyai Fortress Belt yang cukup kompleks sekali gitu, kecil-kecil gitu, duplexing, thin skin, sebagian ini banyak. Kita mempunyai Fortress Belt yang relatif sebenarnya lebih besar-besar, lebih wide gitu di bagian atas ini, dengan ketinggian yang cukup signifikan, tadi 5 km, 4.000 meter, ini mungkin 3.000 meteran gitu. Serum. Nah, ini detailnya kita lihat. Nah, bayangkan yang dijumpai di sini gitu, Yafu, Edina, Mubi, Wedge, ataupun daerah plateau ini kebanyakan dijumpai pada Fortress Belt yang sangat tight sekali. Jadi ini saja mereka drill gitu, kita relatifly sebenarnya sangat sekali wide, jadi deformasinya tidak super tight seperti ini. Tetapi yang warna ini nih, Proterozoic rocks muncul di permukaan. Di sini dia tidak menjumpai Proterozoic muncul di permukaan. Tapi ini semua ilustrasi ini dan ini juga berdasarkan data
lapangan karena seismik tidak pernah berhasil mengimage dengan baik. Oke, jadi kalau dari segi jawaban dari tadi ya sebenarnya tidak terlalu berbeda. Nah, kemudian kenapa kita tidak explore lebih lanjut? Karena di sini sudah dapat cross Catalina gitu yang discovery. Ini ada garis kuning besar ini. Nah, ini garis kuning ini adalah yang disebut sebagai Lawrence National Park. National Park ini dioperasikan oleh PBB UNESCO under Greenpeace. Jadi ini adalah daerah yang terprotek secara internasional. Sehingga waktu Konoko Discovery South Catalina ini dia ingin mengeksplor bagian utara sini sesuai dengan konsep yang ada di Papua Nugini. Ini selain itu ini adalah gravity high yang kita jumpai di daerah sana berdasarkan full tensor gravity. Jadi apa yang kalian dengar sebagai warim itu sebenarnya adalah bagian yang kita lihat sebagai prospek dari berdasarkan geometri dari gravity. Jadi prospek itu sangat sekali spekulasi, tetapi terlambat sudah di-blow menjadi sesuatu yang sangat signifikan. Ya, jadi ini gitu yang kita lihat-lihat sebagai sebagai probability untuk mendapatkan play tadi. Bahkan sudah kita modelkan tuh di basin modelingnya untuk mencharge possible daerah-daerah yang kita jumpai. Bahkan kalau kita lihat di foreland basin kita mempunyai kita mempunyai akumulasi lah secara umum. Jadi overall ini kira-kira gambar kesimpulan terakhir ya. Kalau kita lihat ya kita tuh bukan under explore lagi, tidak dieksplor secara umum sejak dulu. Untuk selanjutnya karena setelah dapat Konoko yang ini gitu, ini adalah Warim ini adalah Lawrence National Park. Jadi Konoko discover well di sini tidak bisa lebih lanjut ke sini. Nah, ini yang ditawarkan untuk bagian border ini. Teflon bisa apapun yang dilakukan di Papua Nugini dengan well sebanyak ini gitu secara umum pun sama, dia tidak mempunyai infrastruktur dan lain-lain. Nah, inilah yang menyebabkan eksplorasi di Papua Nugini itu sangat mahal sekali itu. Kalau kita lihat lapangan-lapangan yang sudah dijumpai semuanya adalah Fortress Belt gitu secara umum yang Fortress Belt, dan yang paling dekat dengan perasaan ini punyanya Exxon Mobil, ini adalah Pinyang. Ini adalah Karib tadi kan, ini adalah Pinyang yang akan didevelop menggunakan piping yang panjang ini nanti nih. Nah, kalau ini terjadi sebenarnya net purpose kita ya kita bisa explore yang tadi yang dari FTG mungkin nanti tie in ke dalam sini. Jadi overall play-nya adalah di Fortress Belt ini dan di bagian depan dari foreland ini. Bagian sisi dari foreland, dan ini udah discover banyak juga, jadi ini masih kosong. Ini mungkin menjadi target yang tadi banyak banyak jendelan-jendelan dari full tensor gravity yang diperlukan untuk dieksplor lebih lanjut. Jadi Nailul, kalau lihat dari segi geologi tidak ada perbedaan, tapi ada perbedaan dari segi deformasi tadi secara umum, apakah itu akan menjadi signifikan isu gitu. Nah, bisa jadi ya untuk mendapatkan significant accumulation seperti ini karena kebanyakan dia tidak tight tapi tidak mengekspos sampai dengan ke Precambrian rocks gitu secara umum. Tapi kita punya evidence yang sama di Fortress Belt ini, jadi kesimpulannya lebih pada karena under explore. Jadi itu saya pikir yang bisa disimpulkan secara simpel dari perbedaan Papua Nugini dan Papua
Jadi Papua Timur dan Papua Barat lah secara umum. Itu kira-kira, halo? Ya Pak, terima kasih Pak. Pak, kalau tadi Pak kita lihat ini Pak sumur-sumur yang sudah ada di Papua Nugini dan juga Indonesia gitu Pak ya. Hmm. Kalau kita lihat Papua Nugini, sepertinya Pak dry hole yang ada di Foreland Basin itu lebih banyak ya Pak ya dibanding Banyak, di betul. Ya, FTB ya jadi Pak. Foreign Basin lebih banyak dry-nya gitu dibandingkan Fortress Belt. Tapi ada berhasil lapangan minyak kayak Pinyang dan kawan-kawan itu yang besar gitu, di Foreign. Jadi Ya, sebenarnya masih punya potensi Foreign Basin-nya, hanya memang kalau lihat keberhasilan lebih banyak berhasil di Fortress Belt-nya. ya. Karena tadi kan kalau dari gravity kan lebih luas dan lebih dalam ya Pak, seperti yang di Aki Megah ya Pak. Ya, Jadi betul. kalau charge-nya lebih baik di sana, kemungkinan juga di Foreland Basin-nya di Papua juga punya potensi yang juga sama besarnya dibanding FTB ya Pak ya. Ya, hanya memang ada Lawrence National Park itu yang salah satu struktur yang paling besar, yang H tadi, itu ada di Lawrence National Park kan, nggak bisa dipapain. Itu kita udah rekinas lama sebenarnya, tapi bekas seismik, tapi nggak bisa diapain karena memang nggak bisa itu karena itu punya UNESCO. Itu salah satu unfortunate lagi gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, ada lagi yang ingin didiskusikan di lain tempat. Ini time buat kalian juga bertanya ya kalau memang kalian ingin bertanya, tapi kalau udah jelas nggak apa-apa. Pak Mino izin bertanya Pak. Vendra, gimana Vendra? Ya, sebenarnya melanjutkan terkait Forland dari Mas Maharom, cuman ini lebih ke yang Indonesia bagian barat Pak. Oke. Di North Sumatera Basin gitu. Jadi beberapa paper gitu Pak ya. Jadi sempat mention terkait Forland di North Sumatera Basin, khususnya di umur-umur apa pengendapan dari Ketapang ke atas gitu Pak ya. Nah, itu tuh sebenarnya kalau sebenarnya ada beberapa paper juga si Fortland-nya itu masih tanda tanya gitu Pak di papernya Sarifudin Samarianto gitu ya. Nah, itu apakah memang si Fortland Basin itu bisa dibagi misalnya contohnya umur Oligocene oh dia oblique convergen gitu ya, tapi di atasnya Fortland gitu Pak. Itu apakah dapat kita bagi seperti itu atau memang satu basin itu ya kita define sebagai Fortland atau eh, yang lainnya gitu. Oke. Sebentar. Ini saya masih ada di sini nih. Jadi North Sumatera Basin yang uh, jadi North Sumatera Basin yang kamu mau anggap foreland tuh yang mana secara definisi lah. Karena Nah, memang secara umum North Sumatera Basin tidak ada foreland basin karena istilah ya, foreland basin itu terkait dengan collision. Jadi oh, yang ada ya backyard basin sebenarnya, ya, tapi dia bisa mempunyai fortress belt. Contohnya di North Sumatera ya kita mempunyai fortress belt lah secara umum untuk apa? Untuk daerah tertentu tuh yang dekat Arun dan ataupun dekat Kepalan Randan dan lain-lain itu. Jadi ada semacam fortress belt yang membatasi basin mereka. Tapi itu semua adalah backyard basin sebenarnya bukan foreland basin secara umum. eh. Ya, jadi mungkin di papernya Sosro Miharjo itu dia bagi-bagi gitu Pak ya. Pertama yang teknik teknik historinya Sindrif, kemudian ada disebutkan early foreland gitu, yang ketika dia transisional, kemudian ada kompresional tuh disebutnya late foreland. Nah, kalau late forelandnya itu berarti dari Ketapang sampai ke Masih Julu Raya gitu Pak. Ya saya pikir dia confused tuh dengan istilah istilah backyard dan apa non karena itu tadi dia kamu tidak bisa menyebut foreland basin kecuali kalau dia di dalam tectonic collision. Jadi Sumatera gitu kita tidak mempunyai collision dalam historinya. Ya kita nggak pantas menyebut dia sebagai foreland secara umum. Oke. Ngerti nggak?
Nah, Oke. ya. Jadi Jadi oke. dari segi istilah gitu, dari segi nomenclature, satu dari segi rules, dari definition tektonik, kita tidak pernah mendefine backup basin sebagai foreign basin karena memang backup basin adalah active margin, bukan passive margin. Bukan pula dibentuk oleh collisionals gitu secara umum, tapi dibentuk oleh magmatic arc secara boundary. Nah, itu perbedaannya gitu. Jadi seharusnya tidak disebut sebagai foreland basin. Oke. Baik, Oke. Pak. Dan ini saya sebentar ada saya mungkin itu menyangkut pertanyaan itu mungkin kita coba lihat yang minggu kemarin kan ya supaya clear yang saya maksud dengan kamu juga bisa paling tidak mana ini kelihatan kan kau jadi nyangkut nih. Oh, udah terlihat ya? Potong, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, Sudah, Pak, sudah. tapi kepotong, Pak. Foto nggak sekarang? Udah, Pak, ini. Udah. Sudah, Pak. Nah, Wendra ya, jadi ini nih Western Indonesia gitu kan, secara umum Western Indonesia itu terbentuk dari Sundaland kan ya. Nah, kalau di basement ini memang ini terjadi collision nih. Jadi setiap blok ini sebenarnya blok litotektonik ini adalah collision dengan Sundaland, rangkaian collision, tapi itu kan pre-tertiary definition lah secara umum. Forelandnya mana? Oh, udah nggak ada lagi nih, udah collision. Forelandnya sebelah mana udah ganti lagi sebagai definition masing-masing lah secara umum. Jadi kalau gambar ini nih kan simple gitu. Nah, ini terjadi collision kan secara umum ya, ketika jadi collision time gitu, ketika collision terjadi, kamu akan mempunyai foreland basin. Tetapi kalau kita tertiary basin gitu, nah ini misalnya seperti ini kan, podcast belt, magmatic arc, kemudian collision. Nah ini ketika terjadi collision kita punya foreland basin di satu waktu ketika collision terjadi. Nah, kalau kita lihat di dalam Western Indonesia gitu, ini stratigrafi besarnya kan, semuanya mempunyai kesamaan lah. Kira-kira warna coklat ini gitu kan secara umum ini adalah extensional system. Nah, seringkali disebut sebagai sin reef. Saya pikir kalian jangan memakai kata ini karena ini akan menjadi salah lagi gitu secara umum. Jadi waktu itu seringkali di term kita memakai kata ini. Kata yang benar adalah extensional system lah. Ini sin extensional, post extensional, cocok dengan sin inversion dan post inversion. Karena memang bukan rifting proses gitu secara umum. Tapi ini practically seringkali dipakai istilah ini di dalam sedimentologi. Tapi bukan tektonik, karena tektoniknya nggak ada yang rifting ini. Yang ada adalah semuanya adalah subduction system. Tapi kan North Sumatera, misalnya yang tadi kamu bicarakan di sini, ya kita mempunyai di bawah sini nih yang jadi batuan dasar, ada tampur dan lain, masih ada sedimen di dalam sini. Pada ini adalah batuan dasar untuk basin ini. Jadi sama pengisian basin filling ini, extensional system ini, perapat misalnya bampu, kemudian dia berhenti, klastiknya didominasi oleh karbonat ataupun oleh shale gitu. Nah, bawang kemudian baru kita ketahuan baru di atas ini kita mempunyai klastik lagi. Jadi signalnya adalah klastik, misalnya no karbonat dengan shale relatif tenang, quiescent, kemudian datang klastik lagi. Jadi secara tektonik terjadi perubahan nih. Secara ini misalnya ini adalah extensional system pembentukan basin. Ini diam mungkin lebih pada transgresif dan regresif. Kemudian terjadi lagi pengangkatan dan erosi gitu secara umum di sifat ini. Ini sama semua, tapi ini bukan foreland basin. Jadi kamu jangan pakai kata foreland di dalam active region lah secara umum. Ya, ya kan apa Windri ya, ngerti kan ya? Yap. Ya, Pak. Kopi, Pak. Nah, nih lihat gambar ini aja nih. Pada saat hari ini gitu, kita lihat hari ini
ya kita berada di foreland basin gitu di backyard basin karena memang kita masih mempunyai aktif magmatic arc lah secara umum. Dulunya gimana? Dari dulu juga dia sebelum pretersier ya dia backyard basin gitu secara umum. Jadi rifting yang terjadi di backyard basin ini atau backyard rifting gitu secara umum sebenarnya tidak terlalu signifikan di Sumatera ini secara umum. Ya kira-kira kalau saya bilang gitu bisa nangkep nggak Wendra? Ya, aku Ya, Pak. Gitu. ya. Jadi makanya penting sekali tadi nanti dilihat lagi bahwa bagaimana basin dibuat, kemudian apa definisi basin yang terjadi dan plate tectonic setting yang terbentuk. Nggak boleh dilanggar ini gitu. Makanya kata sinrif itu, postrif dan lain-lain sebenarnya itu adalah mislead yang pertama kali kita lakukan oleh kita di Western Indonesia. Karena memang susah sekali ngerubah apa persepsi ini. Nah, itu yang menyebabkan ketika kita bertanya gitu, kamu mengapa kata sinrif dan postrif? Saya tanya apa tektoniknya, kalian akan menjawab rifting. Padahal tidak ada rifting. Western Indonesia tuh dalam karirnya selama tersier, semuanya adalah subduction system. Tapi dia punya extensional system di backyard. Seringkali disebut backyard rifting, tapi ada syaratnya. Ketika kita backyard rifting, extensional yang terjadi akan paralel terhadap magmatic arc dan subduction zone. Itu hanya dijumpai pada Makassar Strait dan Barito Basin maupun Kutai, tapi tidak di Jawa, tidak di Sumatera, apalagi di Natuna. Jadi Natuna itu sangat khusus sekali gitu. Kenapa bisa terjadi rifting? Nah, mungkin ini jadi pertanyaan ujian kamu nanti gitu. Bagaimana caranya terjadi rifting di Natuna gitu, termasuk di Petani Basin dan lain-lain. Bagaimana caranya terkait dengan tektonik? Karena tektoniknya jauh sekali, tektonik boundary-nya ada di selatan sudah gitu, di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa gitu, dan kemudian ada di sisi timur secara umum. Jadi itu kalian ingat-ingat nanti itu adalah mungkin salah satu yang perlu saya tanyakan sama kalian, bagaimana caranya buat ini gitu secara umum. Padahal Nah itu mau nanya itu, Pak. Hah? Padahal tadi mau nanya itu, Pak. Nah, Bagaimana jadi nanti? kamu nggak nanya biar kita jadiin ujian aja buat kamu kan bagus kan ya, nanti kamu yang mikir. Jadi itu ada Baik. anomali itu, basin tengah jauh di tengah-tengah plate tektonik. Jadi ada explanation-nya banyak ada di literatur, nanti kalian bisa coba baca bagaimana mengcombine tektoniknya, tetapi mungkin ini bagus juga dijadiin dan jadi mungkin secara explanation itu bisa multiple explanation gitu secara umum. Tidak semua justified untuk mendapatkan, bahkan West Natuna dan East Natuna saja strukturnya sangat berbeda sekali. Sampai ini menjadikan suatu hal yang sangat misteri. Jadi dua hal yang harus kalian bedakan. Yang pertama adalah kata tectonics, yang kedua adalah kata struktur. Jadi struktur itu akan terlihat kelompok fractures, misalnya fault salah satunya, atau perlipatan secara umum. Itu adalah struktur. Tectonics adalah plate boundary atau basin setting atau kontinental atau oceanic setting secara umum. Nah ini adalah tectonics gitu. Tectonics tidak necessarily terkait langsung dengan struktur secara umum. Struktur juga tidak necessarily terbentuk akibat tektonik secara umum. Itu juga harus kalian selalu open minded di dalam case ini. Ya jadi Natuna mungkin bagus buat ujian ya. Nailul ya. Itu Saya Natuna ikut, Pak. clue-nya yang Niogen, Pak ya? Apa? Clue yang Natuna itu yang rezim Niogen itu, Pak ya?
apanya? Yang Laut Cina Selatannya mulai menutup, tapi Natunanya masih ke sana bukan Pak arahnya, bukan nih? Ya enggak, Natuna sekarang bagaimana membuat Natuna Basin gitu. Kalau buat rekonstruksi, nah ini mungkin ya nanti kita ujian biar kamu yang jawab secara umum. Eh, Nih kita kan kemarin bicara tentang plate tektonik lah secara umum Western Indonesia. Nah, waktu kita bicara plate tektonik ini nih, misalnya kita bicara Robert Hall, coba perhatikan ini. Kapan Natuna Basin terbentuk? Kan kira-kira nomor 45 itu hampir semua basin di Indonesia itu terbentuk tadi tuh stratigrafi yang extensional system di semua sistem Western Indonesia. Jadi kita bayangkan saya ambil ini aja gitu secara umum kondisi ini ada collision antara India dengan Eurasia gitu. South Makassar South China Sea belum opening, tapi di sini sudah ada subduction ke arah Filipina atau ke arah Malaysia, ke arah Tarakan yang menjadi Sulawesi Ocean secara umum. Ada subduction nih di sini, terhenti di ujung sini. Tapi kita udah punya yang coklat ini, di mana yang coklat ini adalah dangerous ground gitu. Ini adalah corrosionnya terbentuknya kira-kira pada time yang ini nih, kira-kira pada Cretaceous dari Cretaceous. Jadi kalau kita tanya ini di gambar 45 ini udah pasti semua kita mempunyai North Sumatra Basin, Central Sumatra Basin, South Sumatra Basin, West Natuna, East Natuna, kemudian North Java Basin gitu kan secara umum Central to East Java Basin onshore dan North Java Sea gitu kan secara umum. Kemudian Barito, Kutai baru mau start gitu, Barito, Kutai dan Makassar Strait secara umum kira-kira semua jatuh pada era inilah. Tapi coba lihat tektonik setting boundary-nya, semuanya subduction di sini, tapi tiba-tiba kamu mempunyai basin di sini nih. Bagaimana ininya gitu, kita membuat cerita itu. Nah ini kuncinya antara Paleosin dengan Eosin ini gitu. Makanya muncul model tektonik lain yang terkait dengan ini secara umum. Ini extrusion tektonik itu yang play roles di dalam situ, apa bisa kita explain melalui hal ini gitu. Jadi India collision dengan Eurasia menghasilkan major strike slip yang muncul di sini, diantaranya Lupar, kemudian Semangko Faults dengan secara umum, kemudian ini Red River Faults bisa secara umum. Nah ini yang bertanggung jawab terhadap pembentukan basin di banyak tempat di sini secara umum. Nah itu tuh jawaban strukturalnya lah sekundnya. Tapi ya bagian kamu mengeksplain ini dan membaca ini, jadi kamu nanti supaya terga itu udah saya kasih tahu. Tapi apakah itu jawaban benar untuk untuk spesifik untuk East Natuna dan West Natuna gitu? Karena kalau untuk ini Patani, kalau untuk Sumatera gitu kan secara umum untuk China Sea ini masih bisa make sense, ataupun bagian Andaman dan lain-lain masih bisa diterima. Tapi untuk yang di tengah sini ini gitu kan secara umum ini tidak terlalu mudah di-explain. Jadi nanti ada papernya Morley lah di khusus membicarakan Chris Morley untuk membicarakan terkait dengan ini. Kalian harus baca paper ini. Di sini juga saya kasih mana dia? Supaya cepat lah. Nih ya. Udah terlihat kan ya? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Nah tuh, coba lihat tuh. Itu tanda extension tuh. Extensionnya
saling bertegak lurus gitu satu dengan lainnya, ada dua arah, itu menjadikan basin itu. Jadi East Natuna Basin dan West Natuna Basin. Nih, kemudian Malaya Basin. Even Malaya Basin dan West Natuna Basin itu perpendicular satu dengan yang lainnya. Tapi East Natuna Basin kira-kira sama dengan West Natuna Basin extensionalnya. Tapi West Natuna Basin sama dengan Chulong Basin dan north dari China Basin itu, Gulf of Tonkin Basin dan lain itu mirip secara umum. Nah, dalam paper ini Chris Morley membuat klasifikasi cukup kompleks lah di dalam terkait dengan extensional system yang terbentuk di Western Indonesia ini. Ya, dia pakai istilah sinrip dan posrip lah. Saya tidak plotin di sini secara detail lah. Memang itu harus terserah kamu. Tapi kan terlihat yang Natuna sangat sekali istilahnya nyeleneh lah. Tidak terlalu mudah kita mengeksplain dia. Belum, let alone kalau kita lihat nanti deformasi yang terjadi di Natuna, West Natuna versus East Natuna. Dari mana deformation ini terjadi gitu secara umum sampai inversionnya, salah satu inversion yang paling tinggi yang terjadi di Southeast Asia adalah di West Natuna Basin. Dan West Natuna Basin ini lah yang muncul nama istilah inversion fault. Itu pertama kali dipublish dalam disertasinya jadi lupa namanya di Imperial College of London. Dulu nama originalnya dijumpai di Asri Basin dengan nama Sunda Fault dulu namanya. Jadi dia lipatan yang terjadi di bawah syncline dari extensional fault system itu atau SYNRIF kalau kamu mau pakai itu. Itu dulunya namanya Sunda Fault, kemudian dijadiin disertasi dinamakan sesar inversion. Jadi ada, kalau kita bicara sesar hanya 3 gitu, sesar kalian ada 4 sebenarnya dalam subsurface. Itu disebut sebagai sesar inversion. Kalau mau ditambah lagi, ya kalian mempunyai 2 lagi yang terkait dengan slag slip. Kata transtensional dan kata transpressional nantinya. Nanti dalam struktur kita diskusikan yang itulah secara umum. Oke, kan bisa dianggap ya Natuna sesuatu yang tidak terlalu simple di-explain. Jadi kalian generation yang sekarang akan explore, itu masih banyak yang bisa kalian lakukan untuk mengeksplor daerah tersebut, walaupun strukturnya sangat kompleks sekali secara umum. Salah satu struktur yang paling kompleks di Indonesia ya ada di West Natuna itu. East Natuna relatifly tidak kompleks strukturnya, tapi mempunyai proses subsidence yang signifikan sekali gitu, dibandingkan yang lainnya. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan. Jadi sebenarnya basin Indonesia ini banyak hal yang sangat menarik sekali. Biasa bagi kalian yang memang lahannya di explorationist, ya kalian harus mengerti hal ini agar kalian bisa mengeksplor dan mencari sesuatu yang baru lah secara umum. Tektoniknya akan relatifly fix lah, model tektonik manapun kira-kira relatifly tidak terlalu banyak berbeda. Ya, orang tendensi untuk membuat istilah-istilah baru saja agar sound berbeda, tapi sebenarnya tidak signifikan berbeda gitu. Tidak akan merubah picture Southeast Asia ataupun Eastern Indonesia 180 berbeda, tidak akan terjadi lah dalam ini, sangat fix sekali gitu. Kita bisa recognize itu cukup baik lah, sangat robust lah modelnya. Oke, ada lagi? Apa aja yang kalian mau tanya nanti ya terkait dengan ini?
ya nanti kalian akan buat tugas akhir di masing-masing basin ataupun di struktur ataupun di stratigrafi ataupun di apa kan akan terkait dengan geotektonik ini somehow pada tektonik setting yang harus kalian analisis atau kalian ingin pindah cari minerals juga kalian akan terkait pada tektonik setting dan histori dari tektonik juga gitu. Hazard misalnya secara kebencanaan itu tentu saja akan terkait pada present day tectonic condition. Yaitu tujuan dari geotektonik secara umum lah ya. Ada lagi yang mau tanya? Tampaknya sudah beres nih ya. Jadi kita Pak tinggal izin Pak, mau nanya lagi Pak. ya Nailo gimana? Pak, kalau apa kita baca-baca secara umum kan potensi di Indonesia Timur itu kan cenderung ke gas ya Pak ya. Cenderung apa? Oh ya ke gas. Ke, Oh, ke gas gitu Pak ya. ya. Kalau nah ini kan kalau dari sisi pandang sosrok gitu Pak. Eh, mau apapun sosroknya ya Pak ya. 1, 2, 3 gitu. Yang saya tahu kan kalau dia misal Forland gitu Pak atau pasif margin kan relatively dia dingin ya Pak ya. Ya karena dia thickening ya secara umum. Ya, nah Ya. sebenarnya Pak kan kalau dia dingin maka untuk jadi gas itu kan butuh yang panas Pak. Sementara mostly potensi di Indonesia Timur itu gas gitu Pak. Jadi yang sebenarnya yang membuat dia matang itu tuh lebih ke arah mana Pak? Jadi secara umum kan kalau kita bicara tentang kerogen type lah, tipe 3 kan punya probability gas tuh lebih besar dibandingkan oil kan, tapi bisa Betul Pak. terbentuk oil. Jadi kebanyakan tipe 3 itu adalah eh, tipe dari kebanyakan sosrok yang dijumpai di Eastern Indonesia. Jadi, nah terkait dengan heat flow dan panas, sebenarnya secara umum kamu benar dalam foreland relatif cold karena dia thickening. Sehingga kalau kamu berada di fault thrust belt gitu, secara umum kebanyakan itu kan oil kan, bukan gas kan. Lihat aja di Papua Nugini kan, itu kebanyakan oil. Iya Tapi Pak, kalau kamu termasuk di berada Salawati ya Pak. ya, nah kalau Salawati agak berbeda. Salawati khusus tuh, karena Salawati bukan collisional system. Salawati adalah strike slip system secara umum mekanismenya. Salawati mirip kejadiannya bahwa kita memberi rocks go down. Kalau Salawati itu adalah karena dibuka basinnya jadi sebagai ini sehingga dia subsidence signifikan sekali sehingga mendapatkan sistem yang berbeda. Kalau Bintuni di deepening secara umum dan diberit oleh Potras Betlan Guru kan secara signifikan. Jadi itu Jurassic yang macur. Kalau Salawati itu adalah yang mudanya, yang lebih mudanya kelas Apek, kelas Saman yang jadi sosroknya. Nah, Mesozoiknya sendiri belum dijumpai sebagai ini. Nah, ini exploration sekarang di kepala burung itu adalah bagian Salawati itu adalah mencari Mesozoik prospek. Karena FTG yang baru itu memperlihatkan basin-basin atau graben-graben yang mirip dengan Bintuni pada time Mesozoik lah kira-kira. Tapi kalau dari segi itu ini juga terkait pada heat flow di dalam kelas kontinennya. Jadi kalau kita tipe 3 misalnya, walaupun tipe 3 kalau kita berada di dalam sistem kontinen gitu, relatively kamu bisa mempunyai warm dari ini. Nah, kalau kita bicara Bintun, bicara foreland basin, mana yang kita sebut cold, itu relatif ketika kita dealing dengan Fortress bed, ketika kita thickening. Tapi kan sebelum thickening itu kita punya bolts itu di mana terjadi penurunan di situ. Nah, penurunan di situ itu relatively tidak dingin karena dia dealing dengan continental crust yang turun lah.
tidak ditumpuk sebelum ditumpuk kan, tapi kalau masuk ke dalam for deep gitu, itu sudah ditumpuk di atasnya secara umum. Jadi ada dua possibility untuk argumen yang kamu buat. Ya dia tipe 3 gitu secara umum, memang mempunyai probability gas, lebih dominated dibandingkan oils, karena oil rims juga sering dijumpai di beberapa tempat kan di dalam Mesozoik, atau memang itulah bagian yang panasnya datang dari kontinen regionnya dibandingkan dari for deep-nya. Jadi lebih kontinentalnya lah secara umum. Seperti abadi lah. Abadi atau Marcella. Nah itu kan berada di continental marginnya. Nah itu guys juga kan. Nggak perlu dalam-dalam dia kan. Iya, Pak. Oke, berarti untuk basin modeling di Indonesia Timur tuh harus hati-hati Pak ya, berarti Heat flow-nya bisa ya. salah. Kita bermainnya di situ memang benar. Plus kan sekarang ada paper, saya lupa paper siapa di dalam basin modeling yang membagi kerogen apa tipe 3A, 3B yang kayak gitu-gitu kan lah. Yang itu, nah itu mempunyai probability mixing yang agak berbeda lah. Itu paper yang terakhir kalau nggak salah banyak orang. Jadi itu yang sekarang banyak kita pakai untuk mematch apa yang kita lihat di datanya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi kalau kamu lihat Eastern Indonesia, kamu lihat kontras antara Bintuni Basin dengan Abadi atau Masela gitu posisinya. Nah, kamu mungkin bisa jelas kalau dia sosok yang sama, kenapa dua-duanya mempunyai karakter yang sama juga kan, guys, dua-duanya. Baik Pak. Ada setting yang berbeda ya secara tektonik. Oke, ada lagi? Baiklah. Nah, benar kan? Muhammad Husni. Iya, Pak Bino, izin Ya. bertanya, Pak. Apa namanya, mengenai tipe basin relate ke tektonik, batas tektonik atau batas lempeng, Pak. Jadi ada oblique zone basin, Pak, itu, Pak. Jadi apakah definisi dari oblique zone basin ini itu kaitannya tetap dengan batas konvergen? Dan seperti apa Pak penjelasannya? Saya terus terang agak bingung. Apakah misalkan contohnya dengan oblique subductions di banda itu termasuk oblique zone atau seperti apa Pak penjelasan oblique zone itu Pak? Oke. Sebentar saya share original definition dulu yang harifal yang common lah ya. Kan udah terlihat siapa tadi belum yang sekarang sudah Pak Husni Pak. Husni ya, ini ya. Jadi gini, ketika kita bicara nih saya display, ketika kita bicara basin gitu, ada 4 hal ini yang mendefinisikan basin kan secara umum. Jadi complete basin seperti itu. Tetapi nomor 1 itu ada terkait dengan pretectonic proses yang generate basin gitu atau deforming basin. Nah, kalau kita lihat di dalam sistem convergence gitu, ini adalah nama-nama basin yang mungkin terjadi itu secara umum. Jadi ada istilah for arc, ada istilah back arc. Ini back arc-nya nggak ada. Kalau di sini tulisannya forland, sebenarnya forland different lagi, tapi karena ingin buat gambar satu, jadi forland dan back arc jadi satu. Tapi ada forland, ada back arc, ada intracatronic, ada trans, ada passive margin, ada rift basin atau aula kogen secara definition. Nah ini convergent basin. Jadi convergent gitu kan bisa perpendicular, bisa oblik kan ya.
ya kan ya? Iya Pak, betul Pak. Ya, Iya. jadi kalau perpendicular itu definitionnya. Nah, waktu kita bicara oblik itu secara umum, waktu kita bicara oblik, kita akan membentuk basin gitu akibat dari stress distribution kita tidak perpendikular. Nah, ini menyebabkan kita mempunyai strike slip system yang akan berkembang menjadi strike slip basin. Kalau dia tidak oblik, apakah jadi strike slip basin? Tidak, kecuali kalau dia partitioning deformation nantinya gitu. Deformation yang sudah ada dari sistem yang sudah terbentuk. Tapi yang namanya cekungan akibat strike slip itu akan terjadi jika kalau convergent kita tidak tegak lurus. Jadi oblik convergent seperti Sumatera, seperti Andes misalnya secara umum, mungkin beberapa tempat kecil gitu di dalam sistem strike slip secara umum. Nah, once dia masuk strike slip gitu, ada istilah cekungan yang diberikan nama terkait dengan strike slip. Yang kecil gitu, cekungan kita sebut sebagai cekungan yang terjadi akibat strike slip itu dikenal sebagai pull apart. Misalnya kan kata pull apart basin. Nah, itu Sumatera tuh kebanyakan, Western Indonesia. Nih, yang ini sistemnya. Ini adalah pull apart basin. Kelihatan ini saya, laser saya, ke sini. Kelihatan Pak. Ya, pull apart basin. Nah, dari behavior tektoniknya itu ada dua. Ada kata transpressional basin dan transtensional basin. Ini hanya terkait dengan perbedaan di dalam oblik convergentnya. Jadi kalau kita lihat, oh ini udah ada gambarnya. Jadi kalau kita lihat transtensional gitu versus pull apart system, lihat ini gitu kan. Pull apart system itu perpendicular terhadap tensile stressnya. Tapi kalau kita bicara transitional, dia oblik terhadap tensile pull partnya. Nah, ini berbeda karena oblik ini dihasilkan dari oblik convergent juga kan secara umum. Kalau kita bilang perpendikular satu dengan yang lainnya. Nah, makanya muncul kata ini. Nah, kata ini adalah sebuah kata nanti dalam struktur yang khusus buat kesatuan kata. Gini. Kesatuan kata yang ini adalah sebuah kata gitu yang atau ini gitu yang terjadi dalam dua definition, kata trans dan kata tension. Nah, nanti dalam struktur, moga-moga kalian masih ingat ketika ngambil struktur, kata tensionals adalah kata stress yang artinya negatif. Ini adalah tension secara umum. Nah, kemudian trans, ini adalah dari kata translasi. Nah, ini bergerak sebagai translasi. Jadi, semakin dia bergerak ke sana, gitu, semakin dia akan menghasilkan tensional di sininya. Makanya ini motion yang nggak bisa dipisahkan. Katanya adalah transtensional. Ini adalah kata oblik convergent. Kalau terjadinya akibat tensile. Kalau terjadinya akibat compressional, berarti akan disertai dengan sesar naik. Ini kan sesar naik. Jadi basinnya akan terjadi seperti ini gitu secara umum. Nah, ini basin-basin yang terjadi di depan sini gitu. Misalnya kita nanti punya di Sulawesi gitu secara umum. Nah, ini basin-basin ini adalah basin yang sifatnya transpressional jika dan hanya jika dihasilkan dari strike slip sistem ini yang diakibatkan oleh oblik convergent. Jadi itu kaitan antara oblik dan tidak oblik secara umum. Kalau dia tidak oblik, ya hasil kita dalam convergent ya basin yang tadi, four arc basin, stretch basin,
backarc basin. Secara umum kan kita mempunyai intracontinental basin. Secara umum termasuk foreland dan backarc fault thrust belt. Kebayang Husni? Iya Pak Mino, terima kasih Pak, jelas Pak. Pak, tadi kalau kita kalau merujuk ke yang tadi pembahasan Natuna tadi itu Pak, jadi kan Nah, tadi Pak Mino jelaskan ada part strike slip akibat subduksi, dan di Natuna ada opening ya Pak ya. ya, Apakah itu bisa termasuk oblique zone, produk dari oblique zone juga Pak? iya, betul. Jadi kan tadi kalau lihat modelnya extrusion tektonik, kan yang dihasilkan dari extrusion tektonik adalah strike slip katanya kan, tapi sebenarnya yang terjadi adalah, jadi kalau kita, sebentar saya balikan dulu untuk explanation itu, pakai gambar yang ini. Sorry karena nggak nyiapin untuk ini secara langsung, karena nggak tahu pertanyaan mana, jadi saya bolak-balik nih ya. Ups, mana dia? Belum muncul ya? Belum Pak Mino? Belum, Belum, Pak. Pak. Nah, udah, Pak. Udah. Ini udah muncul? Sudah, Pak. Saya Sudah, tinggal Pak. nih. Hah? Iya, sudah Pak. Sudah. Sudah. Nah, lihat ini kan begini, sebelum terjadi oblique convergence atau India collision dengan Eurasia, kita sudah punya batas-batas ini nih. Kamu bisa membayangkan kalau familiar dengan struktur namanya frictional sliding, nanti kita akan bicara. Tapi ini adalah sebuah batas nih. Batas antara ini dan ini. Jadi ini ada plane of weakness. Ini ada plane of weakness. Kan ini juga kita punya plane of weakness nih kan. Ini kita punya plane of weakness semua nih. Nah, waktu dia collision di dalam extrusion tektonik, itu secara umum, ingat-ingat gambar ini ya, jadi secara umum bahwa kita sudah punya struktur-struktur besar yang membatasi blok-blok di South Asia sebelum terjadi ini gitu. Nah, secara umum ketika dia collision gitu, sekarang ini gambar yang diberikan oleh Taponnier dalam modelnya, dia tidak mengutilize any discontinuity yang sudah ada. Jadi bagi dia klub langsung akan menghasilkan slide slip yang panjang ini. Ternyata slide slip ini justru mengutilize boundary yang sudah ada. Makanya North Sumatra Basin tadi kalau yang tanya siapa lupa, ini kan North Sumatra Basin itu semuanya utara selatan karena batas dari Sibumasu ini utara selatan. South Sumatra, Central Sumatra pasti mempunyai arah yang northwest southeast karena dibatasi oleh northwest southeast ini. Tambah dengan pull apart system yang bisa north south atau bisa northeast southwest tergantung basement konfigurasi strukturnya. Tapi Natuna gitu secara umum mempunyai struktur yang agak lain. Kalau kita lihat Natuna gitu, mana tadi? Oh, udah lewat ya? Enggak belum. Iya. Mana Natuna tadi? Oh, ini, nah Natuna ini strukturnya begini nih dengan struktur seperti ini di East Natuna. Jadi kalau ini akan dikontrol basin yang north south, gitu ini akan kontrol basin dan northwest southeast dan juga north south gitu secara umum dan northeast tergantung greennya. Tapi kalau di sini gitu menjadi northwest southeast extension secara umum perpendicular dari kebanyakan sistem yang kita lihat sebagai strike slip. Karena kalau kita taruh strike slip tadi adalah yang ada di sini, berarti dia akan bergerak dekstral, dia akan mirip dengan Sumatera gitu. Tapi ini tiba-tiba openingnya ke sini nih. Yang mirip dengan Sumatera yang ini. Jadi ini tidak terlalu masalah tuh. East Natuna masih mirip-mirip. Berarti sebenarnya mungkin strike slip oke. Tapi West Natuna gimana caranya gitu buatnya.
kan tetap akan melahirkan pertanyaan kan. Tapi dia punya temennya di utara tuh, secara umum, yang seperti dia gitu. Tidak dijumpai di banyak tempat. Nah, ini dalam paper ini Morley nyoba explain ini juga gitu secara umum. Tapi ini akibat oblik kan convergennya oblik terhadap green itu tadi, nah maka akan menghasilkan structure basin di sini kan. Tapi tidak clear di sini kan, karena secara umum ini boundary-nya ada lupar ini gitu kan secara umum, tapi tidak ada di yang arah begini gitu di West Natuna. Jadi itu akan remain dengan sesuatu yang masih harus logically dikomprehensifkan lah secara umum. Bisa ketangkap nih? Bisa Pak Mino. Terima kasih Ya. banyak Pak jawabannya. Ya, jadi kamu harus cari jawaban yang benar gitu. Insya Allah. Tapi interesting itu, basin yang interesting. Ada lagi yang mau tanyain? Pak, boleh nanya lagi, Pak? Boleh. Iya, Pak. Saya mau bertanya soal ini, Pak. Apa pengaruh pembukaan Andaman, Pak, terhadap struktur di Sumatera secara umum, Pak? Itu sebenarnya kalau pembukaan Andaman itu, Pak, itu berefek hanya di North Sumatera yang dekat atau berefek ke seluruh basin di Sumatera, ya, Pak? Karena kebetulan saya bekerja di North Sumatera, Pak, di onshore. Itu di Arun itu dan beberapa yang di basement, Pak, itu arahnya benar, Pak, utara selatan gitu strukturnya. Tapi kalau di interval lebih muda, Pak, misal di Ketapang sampai dengan Juluraya, itu sesarnya, Pak, cenderungnya malah cenderung ke barat timur atau north east West Northeast. southeast, Pak. Iya. Ya, ya. Jadi kalau itu kan terkait dengan boundary ini. Jadi kalau kita lihat ini kan secara umum tadi C pakai extrusion tektonik, berarti kan nah kita pakai convergent ini gitu kan, berarti ini akan bergerak ke sini gitu kan secara umum, ya ini akan bergerak ke sini, ya ini akan membuka semua kan ya. Andaman Sea opening kan ya. Betul, Pak. Ya, nah kan ini berpengaruh terhadap Sumatera ini, termasuk di North Sumatera Basin di sini kan. Tapi di sini nggak ada lagi karena ini sekarang ini yang jadi dominannya kan. Ini yang akan bergerak di sini nih semua. Nah, nanti tiga struktur ini berbeda semua karena basement fracture-nya juga basement originalnya berbeda semua pattern-nya secara umum karena terdiri dari beda jenis lithotectonic unitnya. Jadi pre-existing condition control gitu secara umum boundary dari sutur yang dulunya sudah ada itu sangat berpengaruh terhadap tertiary. Tapi post tertiary system convergennya masih tetap mirip gitu secara umum, tetapi sekarang kayak North Sumatera itu cukup jauh dari plate interior dibandingkan Central Sumatera dibandingkan South Sumatera. Karena di sini jalur ini kan kalau udah tersier kita mempunyai pengangkatan bukit barisan nih. Nah, ini yang mempengaruhi deformasi yang terjadi di depannya. Nah, deformasi ini tentu saja akan dipengaruhi oleh kondisi dari batuan yang ada di situ sebagai pre-existing. Jadi, kalau kita sebut pre-existing, artinya kalau kamu sudah mempunyai orientasi struktur sebelumnya, akan lebih mudah mengaktifkan struktur tersebut dibandingkan dengan mengenerate yang baru lah, kira-kira gitu bahasanya. Jadi, itu tadi makanya tektonik. Dan struktur tektonik sesudah tersier ini nggak ada yang berubah secara umum. Jadi seharusnya kalau dari segi kalau tektonik yang berpengaruh, ya nggak ada hal yang berbeda kan harusnya. Tapi kenapa strukturnya berbeda-beda setiap daerah dengan tektonik yang sama?
ya berarti itu urusan dengan bagaimana struktur terbentuk, apa yang mengontrol pembentukan struktur gitu. Nah itu nanti kita diskusikan di dalam struktur lah secara umum. Saya coba review lagi apa yang kalian ketahui tentang struktur lah kira-kira. Tapi ya jadi makanya tadi pesan utama bedakan antara tektonik dengan struktur. Kalau kalian lihat ya tektonik hari ini sama semua tapi strukturnya tidak sama. Itu struktur ini tektonik ini kalau kita misalnya kamu mau ingat-ingat kan ya saya pakai ini aja pakai Robert Hall lah secara umum. Kan hari ini gitu kita lihat ini 0 gitu kita lihat struktur kita seperti ini. Tapi sebelum dari 5 to 0 gitu, apa yang terjadi sih secara umum? Tidak ada hal yang terjadi signifikan gitu. Tetapi kita mempunyai warna merah ini di Natuna, mereka ada yang menginterpretasi terjadi sumbu rating yang ini nih, Andaman Sea Opening itu secara umum Younger. Jadi ada efek ini kenapa terjadi secara umum di daerah lain kita nggak punya kan secara umum. Tetapi ketika kita lihat dalam seismik ataupun dalam deformasi dari 5 ke sini ini adalah signifikan sekali kejadiannya. Pengangkat yang kita kenal sebagai Pleistocene deformation. Pengangkatan bukit barisan, inversion, segala macam terjadi pada waktu yang itu. Tektoniknya tidak ada yang aneh kan, kecuali bagian Indonesia Timur ini. Ini adalah perubahan dari 2 sampai 4 juta tahun, adalah perubahan dari motion Pasifik, dari oblik menjadi paralel lah, menjadi hari ini seperti ini nih. Di 54 sampai 2 dia relatif lebih oblik. Coba lihat aja gambar ini, gambar 5 to 0 gitu. Banyak sekali yang terjadi dari 5 to 0 gitu secara umum. Padahal tektoniknya tidak signifikan berubah. Nah itu pretektonik itu sebenarnya yang tidak terlalu simpel mengeksplain struktur. Karena dia responnya bisa belakangan gitu secara umum. Tapi peristiwa yang mengontrol tektoniknya bisa sesuatu tektonik yang lebih dulu terjadi gitu secara umum. Jadi tidak terlalu simpel kita bayangkan. Tapi Pleistocene deformation kalau ditanya kenapa terjadi Pleistocene deformation, orang di Jawa ini subduction terus seperti ini sejak Pleistocene. Tapi kenapa kamu tiba-tiba punya inversion di Jawa Timur? Apa yang kontrol dia gitu pertanyaannya. Nah itu bisa saya jadikan pertanyaan juga buat kalian sebagai ujian. Bagaimana cara buat struktur katakanlah di East Java Basin atau di North Java Basin atau di South Sumatera misalnya secara umum atau Central Sumatera yang kalian lihat pada hari ini di seismik. Nah itu kan beda. Jadi kalau tanya ada kaitan langsung itu adalah sebuah interpretasi yang boleh dikatakan bisa yes bisa tidak, tetapi seharusnya menjawabnya bukan dari situ gitu, karena menjawab struktur itu harus melalui sebuah proses yang terkait dengan stress distribution gitu. Sedang tektoniknya akan sama, ini kan tidak ada perbedaannya tektoniknya kan ya kalau kita lihat kan, tapi Iya, Pak. Andaman Sea Opening tuh terjadi di 0 ini kan kamu lihat nih garis merah ini. Nah ini kan terjadi shifting kan sekarang kan. Andaman Sea-nya jadi terbuka-buka, jadi dibatasi oleh sesar geser ini kan. Betul, Pak. Jadi dia aktif kira-kira pada 5 to 0 gitu kira-kira. Nah Pleistocene deformation itu termasuk di Aceh kamu ini juga pasti kan. Jadi barang yang sama bisa jadi yang kayak gini ini gitu kan terjadi di dalam sistem ini kalau dia punya struktur yang sama gitu basisnya. Tapi apakah dia akan sampai sini? Oh enggak, ini efeknya lain lagi gitu karena ini efeknya udah lain tuh stres yang terjadi antara ini dan ini kan beda konvergennya. Ini kalau kamu lihat kan konvergennya adalah begini tuh di sini.
Kalau di sini tidak begini kan, secara umum begitu tuh harusnya gitu kan. Tapi karena motion plate-nya ke utara, ya ini menjadi oblik terhadap Sumatera begini. Gak terlalu rame nih. Iya Pak. Bahkan di sub cekungannya si Loksukon Pak dengan si Tamiang punya Medco tuh udah di umur Plioplex itu udah beda Pak arah strukturnya. Iya, nah yang harus kamu perhatikan juga karena di sini kan ada Bukit Barisan nih kan ya, yang angkat kan, Iya dia Pak. dia nggak punya di sini nih. Ini ada Bukit Barisan ngangkat nih kamu kalau kamu lihat peta geologi nih. Iya, iya. Nah itu Betul. kan bisa kontribut terhadap deformation yang di sini kan. Di sini kan nggak ada Bukit Barisan, nah, ini malahan turun kan. Iya, betul Ya, Pak. ya, nah itu karena kamu lihat juga kalau dari segi struktur nih ya, kalau lihat juga tadi makanya saya bilang ini berbeda nih kalau kamu ada di sini gitu. Convergen, ini ada convergen nih terhadap terhadap apa? Terhadap Natuna nih. Dia punya convergen ini. Di sini convergennya miring kan terhadap ini nih semua nih. Ini perpendicular lagi kan, secara umum. Ya ini responnya akan beda semua di tiga biji ini gitu tempat ini kan. Secara stres ya. Bisa dibayangin? Bisa Pak, bisa Pak. Ya, ya. Oke. Terima kasih Pak Bintang. Oke, saya stop lagi. Ada lagi yang mau tanya? Tambah terasa di jam 9 juga ya. Oke, semuanya udah oke ya? Atau masih ada yang atau mengokekan diri? Azim mana Azim? Hadir Pak, Hadir. nyimak Pak. Oke, Zim. Sejauh ini sih aman sih Pak. Tadi sih sebenarnya ada penasaran mau nanya tapi ternyata udah dijelasin sama Pak Mino yang masalah klasifikasi yang tadi tuh Pak, klasifikasi basin itu Pak. Ya, Memang kalau di minyak itu kadang-kadang kita salah itu apa, salah kaprah itu Pak ya. ya karena Karena struktur. rata-rata Ya, betul Pak, karena yang masalah reef itu kan hampir di semua basin di barat ini kita di awal-awal pasti ada fase rifting itu kan Pak ya. ya, Tapi ternyata nggak semuanya itu didefinisikan sebagai rifting itu. ya. Nah, itu tadi Jadi yang menurut harusnya Pak Min. ya, jadi pesan saya nanti lebih baik pakai kata struktur kan, ekstensional Iya, kan kamu aman tuh, karena nggak akan ada kaitannya dengan tektonik kan. Itu adalah struktur aja yang kamu lihat. Dia bisa convergent, dia bisa divergent, dia bisa transform kan. Nggak ada masalah ketika ngomong ekstensional atau kontraksional gitu secara umum. Jangan juga stres, tapi strain aja yang dipakai. Nantilah kita diskusi di struktur, tapi ya itu makanya seringkali dicampur-campur istilah sehingga akhirnya jadi membingungkan ketika akan membuat tektonik histori lah gitu. Jadi ingat-ingat ya tektonik histori di apa di Southeast Asia tuh sebenarnya simple sekali tektonik historinya. Pada dasarnya sih pada saat ini tertiary itu lagi building untuk pada Wilson cycle berikutnya gitu secara umum. Jadi antara Eocene extensional berarti ada yang membuka, ada yang terjadi ocean, kemudian di quaternary pada hari ini ada yang convergent secara umum. Jadi inversion terjadi berarti udah mulai membentuk proses ocean akan mulai menutup kembali gitu secara definition di bagian tempat. Jadi di berbagai tempat. Jadi akan menuju Wilson cycle secara definite. Jadi nggak ada apa-apa kalian lihat. Jadi apa yang terjadi di Eocene, Oligocene, Miocene itu late Miocene terjadi inversion banyak, tapi terjadi juga banyak collision di
Eastern Indonesia, tectonic collision, tapi strukturnya yang terlihat di Jawa, terlihat di Sumatera, Kalimantan adalah inversion. Jadi ada sesuatu aktivitas tektonik di situ. Yang disalahin adalah Eastern Indonesia, karena Western Indonesia sih semuanya subduksi saja, tapi responnya sangat berbeda sekali. Nah, itu yang tidak terlalu mudah menjawab bagaimana stres ini didistribution di dalam plate lah, secara umum bahasanya gitulah. Jadi kalau plate tektonik terjadi plate tektonik collision di satu tempat, efeknya itu bisa sangat global gitu, secara umum. Nah itu kalau contohnya ada ketika terjadi earthquakes yang terkait dengan Sumatera, Simelew earthquake atau Aceh tsunami, itu saking besar energinya itu berpengaruh sampai dengan ke Alaska deformation. Jadi itu global effect yang terjadi ketika tektonik terjadi di satu tempat. Strukturnya adalah respon dari tektonik tersebut. Bermacam-macam strukturnya bisa terjadi. Jadi tidak ada uniqueness antara struktur dengan tektonik lah secara definisi. Nanti kita bicarakan di struktur lah mengenai itu ya. Pak Mino, maaf Pak, masih boleh nanya Pak? Yuk, gimana? Iya, mungkin Pak belum terlalu banyak dibahas, cuma saya pengen tahu aja Pak, eh, di area ini, di area kita sendiri sih Bintuni Pak, Ya. Jurassic atau Mesozoiknya gitu Pak. Kan kita sekarang udah terimprinting oleh Pleistocene-nya gitu ya Pak. Nah sebenarnya posisi ekstensional atau posisi rifting dan juga em, mekanismenya itu gimana sih Pak? Saat ini kan kita taunya Jurasiknya tersebar di beberapa tempat atau cukup luas lah di area Bintuni dan juga mungkin sampai ke selatannya gitu. Tapi gimana sih Pak ininya proses ekstensional atau riftingnya pada waktu mulai dari Permian bahkan mulai dari Permo-Triasiknya mungkin gitu ya Pak. Terima Ya, kasih Pak. ya. Oke, kamu udah lihat ini kan gambarnya ya? Ya, udah. Ya. Nah, kalau kita lihat kan nih Jurassic kan ya. Kalau prior sebelum Jurassic, mungkin kita akan pakai yang ini gitu kan. Sebagai contoh, inilah Delhi. Saya ambil dari Delhi aja lah secara umum. Jadi apa yang terjadi di Eastern Indonesia gitu. Western Indonesia belum lagi giat-giatnya subduction gitu kan, collision secara umum kan, subduction collision. Tapi apapun yang di deliver di sini itu adalah yang terjadi adalah extensional system di bagian dari Gondwana ini, salah satunya ini Eastern Indonesia kita nih ya, si Carboniferous, kemudian yang kamu lihat Permian ya. Lihat Carboniferous itu Permian. Apa yang terjadi dari gambar ini kalau kamu ingin terjemahin? Aryo, coba yuk. Versi kamu dari sini ke sini apa yang terjadi nih? Gambarnya si Deli ini. Si Makeup ini. Eh, Rotational dan juga mungkin ada riftingnya gitu ya Pak ya. Ya, kan ini nih disebut paleotetis kan ya? Iya. Kamu lihat kan ya? Ini ada unit besar, dia nyebutin ini subduction pada saat itu. Ini plate yang subduct kan? Nah, sekarang tuh lihat tuh, plate yang subduct jadi sebesar ini kan? Berarti harus ada yang menambah oceanic ke sana kan? Iya Pak. Oceanic dari segini menjadi 2 kalinya gitu kan? Iya. Nah, berarti ini terjadi pada saat ini terjadi rifting kan ya? Iya. Ya, kebayangkan. Nah, kalau ke late Permian itu kan jelas sekali karena sekarang paleotetis ini ganti sama ini kan? Yang rifting kan? Deliver material
positifnya yang ini nih, yang gerak ke utara. Paleotetisnya sekarang nutup nih. Ini udah mendekati. Ini terjadi collision di sini. Ini akan collision ke sana. Kalau ini collision ke sana, paleotetis hilang kan? Seperti gambar sebelahnya nih. Ini kok susah nih mindahin ini nih sebenarnya. Nah, seperti gambar Triasik itu. Bisa dibayang Iya, kebayang Pak. di bagian yang ini, yang sekarang jadinya rifting di belakangnya kan? Eastern Indonesia gimana? Berarti Eastern Indonesia pada saat ini terjadi rifting lagi kan? Di Permian. Ketangkap Aryo? Iya, nangkep Pak. Terima kasih. Halo, maaf, Pak Mino, nggak keluar suaranya Pak? Kedengeran nggak sekarang? Iya, dengar Dengeran, Pak. Pak. Dengar, Pak. Oh, ya sampai mati terus nih. Nggak kedengeran lagi ya? Dengar sekarang Pak. Dengeran, Pak. Oh ya, oke. Jadi itu kan kebayang yuk. Jadi kalau kamu tanya Permian ya dia rifting. Triasik sebenarnya pasif aja tapi ada subduction tuh. Tapi nggak ada rifting pada pasifnya. Tapi kemudian ketika turun ke Jurassic gitu dia rifting lagi kan bagian sini. Setelah rifting lagi. Tapi di kepala burung kalau kamu lihat di Bintuni dia ada di pasif margin tuh rifting kamu mah ada di gambarnya ada di utara atau ada di barat atau di timurnya kan. Jadi kamu sendiri sih kalau posisinya Bintuni gitu secara umum kan yang ini kan ya kelihatan Iya, yuk Pak. ya. Nah kalau di sini nih lihat Jurassic nih ini Bintuni nih, tuh kan? Jadi malah rifting kamu perpendikular jadi Bintuni secara umum kamu nggak akan lihat rifting Jurassic, kamu lihat bagian dari peristiwa rifting Jurassic, tapi kamu mah di margin, kan? Mungkin di pasif margin di marginnya. Baik Pak. Ya, jadi series of rifting tapi mulai mungkin dari Permian, Triassic, Jurassicnya juga ada tapi udah relatif jauh jadi kita Iya, lebih jadi kamu mau marginnya bagian gitu. yang stabil lah gitu istilahnya lah.
Jadi passive Baik. margin saja. Jadi kamu hanya di Maaf Pak Mino, kayaknya hilang lagi suaranya Pak. ya yuk aman. Sekarang keluar lagi Pak. Oh, ya udah aman kan ya? Sudah, ya. Oke. Ini Eh, Follow up sedikit Pak. Jadi sejak Jurassic sampai ke apa namanya eh Cretaceous dan juga ke Paleosennya gitu, berarti sudah relatively passive margin gitu ya Pak ya. ya, ya kalau gambar ini kan kalau kita terusin ke apa ke seriesnya apa sebentar nih kok. Masih kedengeran nggak, Rok? Iya dengar Pak. Nah, jadi kalau kita lihat ke sini kan ya dari sejak late Cretaceous kan ini bergerak sebagai passive margin terus kan sampai dengan collision di 10 million days ini masih passive margin juga kan, hanya karena dia gerak ke utara, dia mendekati 0 derajat. Nah, limestone berkembang kan, sehingga akhirnya passive margin di overlay sama karbonat platform kan, dari mulai Pumai ya Pumai mulai Kais gitu kan, secara umum karbonat semua tuh di Seine Indonesia yang memasuki daerah Katulistiwa ini pada 10 derajat dia sudah dekat sekali, makanya terutama Salawati Basin kan. Tapi kalau kamu berada di timur dan lain-lain masih jauh di selatan, makanya nggak berkembang tuh Rif dan lain-lain di timur, Tanibar dan lain-lain karena masih terlalu jauh di selatan kan. Iya, oke, terima kasih Pak. Ya. Dan setelah itu collision ya kamu dapat lagi klastik tuh buru formation atau kelas saman, kelas safet kan. Kamu mempunyai scene orogenik tuh secara karena collision antara Pasifik dan Australia. Oh ini baterainya habis nih. Wah, makanya hilang-hilang dulu. Kok aneh baterainya habisnya? Oke, mumpung baterai belum habis, kedengeran masih? Enggak? Terdengar Pak. Kedengeran, Ya, Pak. oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita kembali tidur ya? Gimana? Kalian sudah siap-siap ujian ya? Jadi minggu ke-3 Juni atau awal Juli nanti kita akan umumkan lah sebelumnya. Tapi take home test sama ini apa waktunya agak panjang lah, mungkin 3 hari atau 4 hari itulah, 3 harian biasanya sih. Seperti yang kemarin kita lakukan juga dalam tes kan. Baik Pak Mino. Oke, jadi kalau nggak ada kita tutup mungkin